warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, tidak bawa pemangku adat, cari pandai dan tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah hayatakum. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita semua. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Rabb yang Maha Kuasa. Dengan izin dan kasih sayangnya kita dikumpulkan pada hari yang mulia ini, Idul Adha, hari raya kurban, hari raya haji, hari raya besar umat Islam sedunia, di mana kita dipanjangkan umur oleh Allah, dipertemukan dengan 10 hari pertama Zulhijjah, dan bisa kita merayakan Idul Adha pada pagi hari ini. Semua itu adalah kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita rindukan syafaatnya, yang kita rindukan pertolongannya. Semoga di akhirat nanti, tak kalau Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar, kita ini disempurnakan cahaya oleh Allah, kemudian berhimpun di dekat Rasulullah, mendapatkan syafaatnya dan akan bersama dengannya di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk kita semua, jamaah Idul Adha rahimakumullah.
Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kita. Dan Allah memerintahkan kita berbekal untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, kata Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Momentum Idul Adha adalah penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita dianugerahi oleh Allah nikmat terbesar sesuai nikmat kehidupan, yaitu nikmat iman. Iman yang bersemayam di hati kita itu perlu dibuktikan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ketaatan dan pengorbanan. Inilah yang terlihat dengan jelas bahwa di Idul Adha kita diingatkan kepada sosok teladan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang keimanannya bagaikan emas 24 karat, tidak berubah walaupun dibakar di dalam kobaran api sekalipun. Beliau hidup di tengah kemusyrikan, tidak ada orang yang bertuhan kepada Allah, tapi Nabi Ibrahim mampu bertahan. Beliau mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata beliau, sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku, bahkan kematianku, semuanya ku persembahkan hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, kata beliau. Beliau ingin mengatakan bahwa Tuhan selain Allah tidak ada sekutu baginya, dan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah sepatutnya bagi seorang mukmin itu, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan, lalu kemudian dan memilih urusan-urusan yang lain. Artinya hamba Allah yang dimuliakan, apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang harus kita patuhi dan kita taati. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Rasul Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepatuhan dan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keimanannya. Kemudian beliau mempersembahkan kurban yang terbaik sebagai bukti keimanannya. Ibrahim alaihissalam berkurban 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing. Itu pun ternyata masih kecil bagi hamba Allah bernama Ibrahim yang diberi gelar dengan Khalilullah. Dia orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian dalam surah As-Saffat mulai ayat 100 sampai dengan 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana hati seorang Ibrahim rela berkorban, walaupun yang dikorbankan itu adalah sesuatu yang paling dia rindukan, yang paling dia cintai, yang paling dia harapkan. Kita menyimak dalam sejarah ketika Siti Sarah bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, untuk apa engkau sangat berkeinginan punya anak? Lalu beliau menjawab, siapa yang akan berkhidmat di Baitullah, siapa yang akan menegakkan kalimat la ilaha illallah, siapa yang akan mengajak manusia keluar dari kemusyrikan, lalu menegakkan syariat Islam, menegakkan tauhid, mengatakan bahwa tidak Tuhan selain Allah, aku sangat berkeinginan punya
anak agar ada yang berkhidmat di Baitullah untuk itu. Lalu kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Beliau selalu berdoa, Rabbi amali minas salihin, surat As-Saffat ayat 100. Lalu kemudian Allah kabulkan, diberitakan Allah dalam ayat selanjutnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kabar gembira Ibrahim itu dengan Siti Hajar, lahirnya seorang anak yang sangat taat, sangat patuh dan sangat santun, yaitu Ismail. Lalu kemudian apa yang terjadi kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan? Tidak lama, lebih kurang 13 tahun umur daripada Ismail alaihissalam, datang ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 malam Nabi Ibrahim bermimpi, datang wahyu dari Allah tanggal 8, tanggal 9 dan tanggal 10 Hijriah, tanggal 10 Zulhijjah. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau menceritakan kepada anaknya. Ibrahim alaihissalam kemudian mengajak Ismail dan meyakinkan Siti Hajar bahwa yang datang dalam mimpinya adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni ad'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala putra Ibrahim itu menginjak usia remaja, datang perintah dari Allah kepadanya melalui wahyu. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku sayang, inni ara fil manam, sungguh ayah melihat di dalam mimpi ayah, Allah memerintahkan ayah menyembelih budak. Fanzur madza tara, pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail yang masih remaja itu telah berhasil ditanamkan nilai keimanan dan ketakwaan di hatinya oleh ibunda tercinta Siti Hajar. Lalu dia bisa menjawab dengan kalimat yang tak terbayangkan, yang tak diduga sebelumnya, dan tak bisa kita perkirakan anak seusia remaja itu bisa memberikan nyawanya untuk Allah. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah wahai ayah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah ayah akan menemui aku sebagai orang yang sabar. Hamba Allah yang dimuliakan, pengorbanan Nabi Ibrahim itu benar-benar terjadi di Mina. Beliau digoda oleh setan, beliau melampar setan. Siti Hajar digoda juga melempari setan. Ismail digoda juga melempari setan itu, yang pada akhirnya pisau yang tajam ternyata tidak mampu menggores leher daripada Ismail, padahal dia mampu membelah batu. Lalu kemudian Allah katakan, wahai Ibrahim, engkau benar-benar memenuhi janjimu, dan ternyata kurban itu hanyalah ujian keimanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Setelah keduanya menutup mata, kemudian berserah diri kepada Allah, Nabi Ibrahim lalu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail dengan pasrah, dia sadar dia akan segera melayang, pisau tajam ada di lehernya, tapi dia mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar. Saat itu juga Allah utus malaikat membawa seekor kibas dari surga, mengganti kurban Ibrahim dengan seekor kibas, seekor kambing yang besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka penyembelihan pun selesai. Nabi Ibrahim alaihissalam membuka tutup matanya. Kemudian dia melihat bahwa dia benar-benar telah melakukan penyembelihan. Yang dilihat di sebelahnya adalah seekor kambing yang telah tersembelih. Allah berfirman kepadanya bahwa engkau Ibrahim benar-benar meletakkan cintamu kepada Allah, mengalahkan cintamu kepada anak istrimu, kepada seluruh harta kekayaanmu, dan kurban ini hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah sidang Idul Adha rahimakumullah, setiap kita mungkin akan berperan sebagai Ibrahim dalam hidup kita. Bisa jadi Ismail kita adalah harta kita, keluarga kita. Bisa jadi yang menjadi Ismail itu adalah pangkat kita, jabatan kita, semua kesenangan-kesenangan dunia kita. Di mana kita mampu untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, bisa mengalahkan cinta
berarti kita sudah bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Hamba Allah yang mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban juga mengajarkan kepada kita kepedulian, dan kepedulian itu adalah bukti dari keimanan. Sedangkan buah dari ukhuwah dan persaudaraan atas dasar iman membuat kita peduli dengan orang lain. Hewan kurban yang kita sembelih bukan hanya mengampuni dosa orang yang berkurban, tetapi hewan kurban itu akan dicincang dan diberikan kepada sanak saudara kita, tetangga kita, orang lain, dan kita pun ikut menikmatinya. Apa sesungguhnya yang sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat kurban itu? Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa hidup di dunia ini kita bukan sendirian. Di sekitar kita ada orang lain yang harus kita hormati dan kita muliakan. Kita berbagi dalam suka dan duka. Apalagi sanak saudara kita yang ditimpa musibah, baik musibah akidah maupun musibah bencana alam, atau mereka yang dijajah oleh Zionis Israel seperti di Palestina. Maka kepedulian kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita, apa yang mampu kita berikan untuk mereka, bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka yang tidak peduli sama sekali apapun yang terjadi pada saudaranya, dia tidak merasa tersinggung ketika agamanya dilecehkan, dia tidak ikut mendoakan saudara-saudaranya yang sedang dizalimi, berarti dipertanyakan keimanan mereka. Karena bukti keimanan itu adalah kepedulian kita. Kita melihat seluruh syariat ibadah tujuan akhirnya adalah pembentukan akhlak yang mulia. Mengapa kita diperintahkan membaca dua kalimat syahadat? Agar kita merasakan pengawasan Allah dan ada aturan Allah dan Rasul yang membingkai kehidupan kita. Mengapa kita diperintahkan untuk salat? Salat adalah untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, membuat kita selalu ingat bahwa ada Allah dalam kehidupan kita. Mengapa kita berpuasa? Puasa adalah agar melatih jiwa kita bersabar, melatih jiwa kita jujur, melatih jiwa kita untuk berlaku adil dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian mengapa kita menunaikan ibadah haji? Haji adalah untuk melatih bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji itu banyak hikmah yang terkandung, dan Allah sedang memberikan pelajaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah haji, mereka itu memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki tidak lebih daripada 2 lembar kain yang tidak berjahit, satu sebagai pengganti sarung atau celana, satu menjadi baju. Dan itu adalah gambaran betapa miskinnya kita di Arafah tersebut. Mereka berkumpul di padang Arafah, tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai pakaian dalam, semua pangkat jabatan mereka tanggalkan. Mereka berpakaian lebih miskin dari jenazah. Kalau laki-laki mati boleh dikafankan dengan 3 lembar kain kafan, tapi ketika berihram mereka hanya boleh memakai 2 lembar kain ihram. Hamba Allah yang dimuliakan, apa yang sedang diajarkan oleh Allah, kita hidup di dunia ini tidak ada bedanya antara yang kaya dan yang miskin, yang raja dengan yang rakyat biasa. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah iman kita, kesolehan kita, dan ketakwaan kita. Kemudian yang kedua, orang yang menunaikan ibadah haji itu menghadap ke arah yang sama, yaitu menghadap ke arah kiblat, dan mereka dalam keadaan berihram. Apa maknanya? Hanya Allah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbatak wa ma'rifatak. Hanya Allah yang kita tuju, ridha Allah yang kita cari di sepanjang kehidupan kita. Maka berusahalah kita untuk mengenal Allah dan mencintai Allah. Apabila kita sudah mengenal Allah, kita mencintai Allah, kita pasti akan berjuang untuk yang kita cintai. Kita akan berkorban untuk yang kita cintai itu. Jemaah haji wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti, Arafah artinya tahu diri. Kita wajib berhenti minimal 5 waktu sehari semalam dalam kehidupan kita. Berhentilah kita bekerja sebentar, berhentilah kita membawa kendaraan, berhentilah kita bertanam di sawah dan ladang, berhentilah kita sejenak dari apa
untuk kemudian kita mensucikan diri, lalu kita rukuk dan sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhentilah kita sejenak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhentilah kita sejenak dalam hidup ini untuk melihat diri kita sendiri, melakukan muhasabah, kemudian timbul semangat untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Jemaah haji, mereka mabit di Musdalifah dan mabit di Mina karena patuhnya kepada Rasulullah, bukti cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mina itu jemaah melempar jumrah. Di Mina melempar jumrah hanya 3 hari, tanggal 10, 11, 12, paling banyak 4 hari sampai tanggal 14. Kita berada dalam kehidupan ini sepanjang waktu, semestinya kita menunjukkan permusuhan kepada setan. Jangan kita mengakui setan adalah musuh, tapi sifat setan masih kita pakai dalam kehidupan kita. Kita setiap saat berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi mengapa sifat-sifat setan itu justru masih ada di dalam diri kita? Hamba Allah yang muliakan, jemaah haji itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu artinya adalah mereka ingin berada dekat selalu dengan Allah. Kalaupun kita tidak bisa datang ke tanah suci untuk tawaf, mari kita selalu dekat dengan Allah, banyak berada di rumah Allah. Bukankah dengan datang ke rumah Allah, setiap langkah kaki kita Allah mencatatkan kebaikan, mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kemudian kita berada di dalam masjid ini, seluruh malaikat mendoakan kita, mereka ikut salat bersama kita, mereka ikut rukuk dan sujud bersama kita. Tatkala kita membaca ayat-ayat Allah di masjid ini, mereka mendoakan ampunan buat kita. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merendahkan sayapnya kepada orang-orang yang mengkaji agama Allah di rumah-rumah Allah, memberikan keteduhan dan ketenangan hati bagi setiap orang yang mengambil manfaat daripada masjid dan musala itu. Hamba Allah yang dimuliakan, jemaah haji juga melakukan sa'i. Sa'i artinya usaha yang maksimal. Safa artinya adalah kesucian. Marwah artinya adalah kemenangan. Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, mulai dengan niat dan cara yang bersih, yang suci, yang baik, yang halal, maka di dalam usaha itu mesti ada ikhtiar. Insya Allah setiap usaha itu akan berakhir dengan kemenangan. Pada hakikatnya hamba Allah yang dimuliakan, kita yang tidak berangkat ke tanah suci bisa mengambil hikmah dari ibadah haji dan kurban itu sebagai panduan untuk istiqamah dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah haji juga berziarah di Mekah dan Madinah, mengunjungi makam yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak berkunjung ke Madinah bisa bersolawat kapanpun dan dimanapun untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dapat kita simpulkan bahwa momentum Idul Adha adalah penguatan bagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam rumah tangga kita. Marilah kita berlomba menjadi teladan bagi keluarga kita masing-masing. Tegakkanlah salat, bacalah Al-Quran, makanlah yang halal, kemudian yakinkan bahwa kita terus mewariskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada seluruh orang-orang berada di bawah tanggung jawab kita. Selanjutnya, ketika kita punya peran dan fungsi di tengah masyarakat, mari kita gunakan peran dan fungsi itu untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan. Mari kita juga pilihkan lembaga pendidikan, tempat anak-anak kita ditempa keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pilihkan sekolah mereka, tempat mengaji mereka yang terbaik, karena itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita buat rumah ibadah kita ini semakin nyaman dikunjungi, semakin dicintai oleh umat, dan kita perbanyak kegiatan-kegiatan yang akan memperkokoh ukhuwah Islamiyah, persatuan kesatuan kita, yang pada akhirnya kita berdoa kepada Allah semoga Allah memilihkan untuk kita pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima kuntum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha pengasih tak pilih kasih, Engkaulah yang maha penyayang, ya Allah, kasih sayangmu tidak terbilang. Bimbing kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur di atas segala nikmat-Mu, mampu bersabar ya Allah di atas segala ujian dan ketetapan daripada-Mu. Wahai Allah, rindu hati kami untuk bisa menikmati indahnya bersama-Mu, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, melempar 3 jumrah, bisa menikmati bersama-Mu ya Allah, tawaf di sekeliling Ka'bah dalam Masjidil Haram yang mulia, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah dalam menunaikan ibadah haji maupun umrah, berziarah ke Mekah dan ke Madinah. Jika hari ini ya Allah kami Engkau takdirkan berada di tanah air, takdirkan kami ya Allah di waktu yang akan datang untuk bisa menikmati indah bersama-Mu ya Allah, wukuf di Arafah menunaikan ibadah haji ataupun datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah. Lapangkan rezeki kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, wujudkan cinta kami ya Allah untuk bisa menikmati indahnya bersama-Mu di 2 tanah suci di tahun-tahun yang akan datang. Wahai ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu dengan perintah-Mu ya Allah, tapi masih banyak yang belum kami lakukan. Kami tahu dengan larangan-larangan-Mu ya Allah, tapi masih banyak yang kami langgar. Banyak kezaliman dan kelalaian kami ya Allah. Maka di hari yang mulia ini kami bermohon kehadirat-Mu, ampuni dosa kami ya Allah, terima tobat kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni pula kedua orang tua kami, sayangi dan cintai mereka ya Allah sebagaimana mereka sayang dan cinta kepada kami semenjak kecil. Bagi kami yang Engkau takdirkan masih bersama dengan orang tua kami, panjangkan umur mereka dalam sehat dan taat kepada-Mu, serta beri kami kesempatan untuk berbakti dengan bakti yang sebaik-baiknya. Sebahagian kami yang hadir ini ya Allah, Engkau takdirkan sudah berpisah dengan orang tua kami yang kami cintai. Ampuni orang tua kami ya Allah, terima taubat mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka taman di antara taman-taman surga-Mu. Jadikan ibadah-ibadah kami ya Allah mengalir kebaikan orang tua kami. Sampaikan kurban kami ya Allah, infak kami, sedekah kami, wakaf kami ya Allah, semua ibadah dan ketaatan kami ya Allah, alirkan pahalanya untuk orang tua kami yang terbaring di alam barzahnya. Jadikan kuburannya ya Allah taman surga-Mu. Jangan Engkau siksa orang tua kami karena dosa dan kesalahannya. Jangan Engkau siksa orang tua kami karena kebodohan dan kelalaiannya ya Allah. Jadikanlah doa kami menjadi penyelamat bagi mereka dari azab-Mu, dan himpun kami bersama nanti di surga yang Engkau janjikan. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan negeri kami negeri yang aman, damai dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkan bala, bencana dan musibah, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat, jauhkan pemimpin-pemimpin yang zalim ya Allah. Pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin yang adil dan istiqomah, yang takut dengan azab-Mu ya Allah, yang patuh dan taat kepada aturan-Mu, yang menegakkan syariat agama-Mu. Wahai ya Allah, jadikan pula anak keturunan kami anak keturunan yang saleh dan salehah, yang pintar, cerdas, yang punya keahlian dan keterampilan, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Wahai ya Allah, kami wariskan keimanan dan ketakwaan kepada mereka. Bimbing mereka anak keturunan kami ya Allah untuk terjauh dari perilaku menyimpang ya Allah. Jauhkan mereka ya Allah dari maksiat, jauhkan mereka dari praktek LGBT, jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka ya Allah dari pergaulan bebas. Bimbing anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wahai ya Allah ya Rahman ya Rahim, inilah baru ibadah yang bisa kami lakukan, inilah baru kurban yang bisa kami lakukan, inilah baru infak sedekah yang bisa kami berikan. Terima ya Allah seluruh amal ibadah kami, terima ya Allah seluruh amal ibadah kami, cukupkan kekurangan ya Allah. Bimbing kami untuk selalu bisa menikmati indahnya ibadah kepadamu. Bimbing lidah ini untuk selalu berzikir menyebut namamu. Bimbing hati ini untuk selalu patuh dan taat kepadamu. Bimbing kami ya Allah untuk melangkah ke masjid-masjidmu, untuk memakmurkan rumah-rumahmu. Bimbing kami ya Allah untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kami, terutama mereka yang fakir, miskin, anak yatim, mereka yang ditimpa kesulitan dan musibah. Wahai ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu pula kami mohon pertolongan. Terima ya Allah seluruh pengabdian kami dan kabulkan pula ya Allah setiap doa-doa kami. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din waj'al da'irat as-su'i 'alaihim ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami sampaikan kepada Bapak Ibu kaum muslimin, alhamdulillah wakaf, infak, sedekah dan tak rupiah. Kemudian yang kedua kami sampaikan kepada Bapak capek di masjid itu yang setelah masa kedua pada yang landai itu telah melaksanakan penyembelihan wakafan pertama. Ini liburnya ya. Iya.